pemulihan ekonomi setelah masa pandemi. Oke. Ya, kita bersyukur juga nih situasi di Banjarmasin hari ini kasusnya cuma tinggal tiga orang. Nah, kemudian vaksinasi kita juga sudah di angka 93%. Hanya yang lansia mungkin harus kita kejar sampai ke 70%. Kemudian bentuk pemulihan ekonomi yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan UMKM. Kebetulan saya di periode pertama dan masuk periode kedua ini fokus ke pemberdayaan UMKM itu salah satunya adalah melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM untuk Banjarmasin Kota Dagang Kota Jasa. Nah, tahun ini kami sudah merekrut hampir 3.000 lebih peserta wirausaha baru dan 1.000 diantaranya itu adalah UMKM yang mereka dibina oleh pemerintah kota. Nah, kemudian dari 1.000 itu kita masukkan ada 2 program. Yang pertama adalah dalam bentuk pelatihan. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk inkubator bisnis. Inkubator bisnis ini sudah berjalan 3 bulan, karena selama 4 bulan kita akan didik mereka, dan dari 100 orang peserta, itu nanti akan terseleksi menjadi 30 orang. Dari 30 orang inilah yang kemudian akan kita jadikan pionir-pionir inkubator bisnis, dan mereka ini sudah kita sambungkan dengan Bank Kalsel untuk mendapatkan pembiayaan, terutama untuk membuka lapangan kerja baru, atau memperbesar size atau ukuran dari usaha yang dilakukan. Kemudian untuk yang UKM yang sudah kita bina 1.000 itu, kita punya program yang namanya program Bahuma. Bahuma itu bercocok tanam kalau bahasa Banjar ya artinya. Tapi Bahuma itu singkatan dari Ba Usaha Tanpa Bunga. Jadi mereka saat ini sedang mendaftar untuk mendapatkan pendanaan dari penyertaan modal yang dimasukkan oleh pemerintah kota kepada Bank Kalsel, dan mereka ini akan mendapatkan budget pembiayaan sampai dengan maksimum 50 juta. Jadi satu UMKM mereka bisa mendapatkan pembiayaan maksimum sampai 50 juta. Dan masing-masing ini boleh dalam bentuk KUB, kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama kalau maksimum 50 juta, berarti kalau mereka berlima bisa 250 juta modalnya. Nah, itu yang kita harapkan bisa menjadi motor penggerak wirausaha baru, termasuk yang membuka usaha, dan mereka ini adalah program pemulihan ekonomi nasional yang ada di Kota Banjarmasin. Dari paparan tadi, semua diprioritaskan. Hanya memang yang selama ini dibina itu adalah kelompok-kelompok usaha bersama, termasuk juga untuk yang pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. 6 fokus ekonomi kreatif yang sudah kita laksanakan diantaranya adalah terkait dengan sektor kuliner, kemudian sektor fotografi, sinematografi, kemudian craft, kerajinan, termasuk juga untuk yang wirausaha baru yang bergerak di startup baru. Dan mereka ini kan kita berikan kesempatan berkolaborasi di Plaza Smart City Banjarmasin, di mana mereka bisa saling berkolaborasi, saling bantu, dan kolaborasi ini multi pihak juga. Ada dunia perbankan yang kita libatkan, kemudian ada dunia usaha, terutama organisasi-organisasi yang resmi seperti HIPMI Kindo, kemudian Kadin, dan juga agregator berupa lembaga pembiayaan. Jadi saya kira betul kata ketua tadi bahwa pada sambutan bahwa ini multi pihak itu tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi dan harus inovasi. Inovasi ada, itu wajib mutlak. Tidak bisa sendiri kita dalam situasi seperti ini. Pak, pengembangan startup digital di Banjarmasin seperti apa, Mas? Kita bekerja sama juga dengan pihak swasta, kemudian juga dengan Balai Teknologi Informasi Kominfo. Kebetulan ada balai di sana yang tahun ini saja kita melatih paling tidak hampir 1.000 orang yang masuk dalam program kerjasama Kominfo dengan pemerintah Kota Banjarmasin, karena Pemkot Banjarmasin ini termasuk salah satu dari 100 kota menuju Smart City Indonesia, sehingga kita mendapatkan akses khusus untuk bisa mendapatkan pelatihan digital, termasuk juga untuk startup, termasuk juga yang mereka diinkubasi tadi. Di inkubasi mereka bisa mendapatkan pembiayaan, termasuk juga dari perbankan.
Jadi ini sifatnya multi pihak, kolaborasi, dan memang harus actionnya juga harus sama-sama gitu. Apalagi sekarang kawasan kota-kota lama, kota tua Banjarmasin mulai berkembang, anak-anak muda kreatif bikin kafe, ya, kemudian bikin tempat nongkrong begitu. Yang dulunya misalnya kawasan itu kawasan negatif, area-area negatif, yang orang jangankan suruh buka jualan di situ, suruh jalan dikasih uang mungkin nggak berani ke situ, ya kan, karena daerah-daerah serem gitu. Tapi sekarang itu justru jadi tempat yang ramai sekali, kolaborasi anak-anak muda, dan ya tidak terlalu banyak yang harus dilakukan perbaikan. Ternyata kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat suasana yang nyaman, dan kemudian hadirlah para pelaku ekonomi kreatif. Tidak perlu diapa-apakan sepertinya, bangunan-bangunan lama, bangunan tua, ternyata itu menarik gitu. Paling di dress up sedikit-sedikit, kemudian diberikan akses wifi yang kenceng, jadi di kawasan itu sebagai tempat yang asik itu untuk saling berkolaborasi, menjadi co-working space yang kemudian bisa saling berinteraksi. Dan saya kira itu bagian dari pasca pandemi yang harus kita lakukan. Kalau tidak diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, termasuk ketika saya juga berinisiatif mengangkat hampir 10 orang staf muda wali kota. Karena saya sadar betul bahwa mungkin ada gap antara pemerintah dengan anak-anak muda, generasi milenial, tetapi dengan hadirnya staf muda wali kota Banjarmasin dengan semua bidangnya, pariwisata, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, sosial, kesehatan, ternyata bahasa mereka lebih nyambung. Kemudian apa usulan mereka, apa yang mau dilakukan, itu yang disampaikan ke pemerintah kota. Nah, pemerintah kota kemudian melalui dinas hanya memfasilitasi saja. Silahkan, misalnya kita ingin men-dress up kawasan, jangan kita yang mendesain, mereka mau apa, ya kan? Kadang-kadang, oh Pak, kami mau gini aja, yang penting biasa-biasa saja. Kalau kita kan pengennya bagus, ya kan? Ternyata nggak begitu juga. Artinya anak-anak muda itu, generasi milenial itu kemudian perlu ruang. Saya sering sampaikan bahwa seluruh ruang kota Banjarmasin, setiap sudut kotanya adalah ruang budaya, ruang berkreasi, ruang berinovasi. Jadi sebetulnya yang paling sekarang dilakukan oleh pemerintah kota itu adalah bagaimana memberikan kesempatan untuk berusaha, dan kita jangan terlalu ikut-ikut ngatur lah sebetulnya. Artinya kita hanya memberikan fasilitas, kemudian serahkan kepada anak-anak muda itu biar mereka dengan dunianya, dengan bahasanya sendiri, ternyata bisa berkembang sebuah kawasan. Artinya ini Pak ya, ekonomi berbasis kreativitas. Betul, iya. Saat ini, waduh, saya ternyuh lah melihat kawasan-kawasan kota-kota lama itu kemudian untuk mencari tempat saja susah sekarang. Ya kan, termasuk juga yang ada di riverside ya, di pinggir sungai. Apalagi Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai. Nah, pinggir-pinggir sungai itu kan kalau ditata dengan baik, view-nya bagus, termasuk juga bagian pemulihan ekonomi adalah bagaimana hari ini pemerintah segera membelanjakan APBD. Karena salah satu yang ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh dunia usaha hari ini adalah belanja pemerintah. Makanya saya perintahkan saja, silakan bikin acara di hotel. Ya, silakan bikin acara nongkrong-nongkrong di kafe. Kenapa? Belanja pemerintah ini yang sedang ditunggu oleh masyarakat untuk segera dibelanjakan, dan begitu 2 triliun APBD kota Banjarmasin dibelanjakan, itu akan menggerakkan ekonomi kota. Seperti itu. Yes. Ya. Selama ini upaya kolaborasi apa yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin itu dilakukan? Saya meyakini kolaborasi pentahelik ya yang kami lakukan bersama-sama dengan APJKM ya, akademisi. Saya merangkul seluruh akademisi. Saya merangkul seluruh perguruan tinggi yang ada di kota Banjarmasin. 2 perguruan tinggi negeri dan hampir 40 lebih perguruan tinggi swasta itu berkolaborasi. Saya MOU semua. Yang negeri, yang swasta, itu semua saya ajak untuk berkolaborasi. Karena akademisi itu yang pertama. Mereka punya sumber daya yang bagus. Kasih support dong, kasih saran dong pemerintah kota. Apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dunia usaha. Dunia usaha kita libatkan. Ya, organisasi profesi seperti tadi saya sebutkan, Kadin, IMA marketing, ya, kemudian kolaborasi dari IWAPI, ya kan, kemudian dunia usaha lainnya lah, termasuk juga yang masuk di dalam CSR.
kita punya yang namanya Forum CSR Banjarmasin. Forum CSR Banjarmasin itu hampir 140 corporate yang bergabung di situ. Dan mereka ini kita himbau untuk menyalurkan dana-dana CSR-nya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian itu dikucurkan, kemudian mendres sebuah kawasan, permodalan juga, karena di samping permodalan dari APBD kota, yang paling penting juga adalah dana-dana CSR. Coba bayangkan misalnya tahun 2019 saja, dana CSR yang dihimpun oleh seluruh CSR yang ada di Banjarmasin itu tidak kurang 18 miliar. 18 miliar kita kasih buat anak muda untuk bisa mereka berusaha, di samping program pemulihan ekonomi nasional, di samping juga yang sembako-sembako yang sifatnya pemulihan social network ya, untuk jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu sangat terasa sekali. Kemudian yang lain juga saya melibatkan masyarakat, komunitas banyak di Banjarmasin. Banjarmasin ini kota tua. Ya, semua ada di sini. Orang pintar ada semua di sini. Orang yang peduli juga ada semua di sini. Kita libatkan semua. Termasuk juga sirkular ekonomi yang ada di misalnya pengolahan sampah, yang kemudian di bank-bank sampah kita ada sekitar 309 bank sampah yang ada di Banjarmasin. Mereka berproduksi satu bank sampah induk. Tiap bank sampah bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sirkular ekonominya terbangun dengan baik. Dan yang terakhir juga adalah kita libatkan media dan juga agregator berupa lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Jadi ini memang kolaborasi multi pihak ini sebuah pilihan yang harus kita lakukan. Karena kalau hanya mengandalkan APBD kota ya terbatas gitu ya. Tapi kemudian provinsi bisa terlibat, APBN bisa terlibat, termasuk dana-dana swasta bisa terlibat. Itu saya kira pemulihan ekonomi kita akan sangat cepat. Dan hari ini pun saya tanya ke PHRI, perhotelan, okupasinya tinggi sekali. Akhir pekan tuh kan orang ke Banjarmasin ya. Dari mana-mana tuh, dari provinsi tetangga, dari daerah-daerah itu masuk semua ke Banjarmasin. Ya, itu kemudian menjadi pintu gerbang ekonomi kita. Dan itu saya kira bagian dari upaya pemulihan ekonomi yang signifikan. Dan alhamdulillah tahun ini 2021 kemarin PAD kita itu melampaui target di tiga bulan terakhir. Walaupun di pertengahan tahun kan masih pandemi ya, apalagi lagi pas zaman Delta itu memang betul-betul tiarap lah ekonomi kita. Tapi di 3 bulan terakhir menjelang akhir tahun, pemulihan ekonomi itu bisa cepat, sehingga akhirnya terkejar semua target-target pendapatan asli daerah kita. Dan Banjarmasin termasuk salah satu tingkat pencapaian PAD tertinggi di Indonesia. Saya kira itu kita gembira lah. Karena emang ini kan kota dagang, kota jasa ya. Terobosan paling signifikan yang berdampak besar bagi perekonomian Banjarmasin apa Pak? Pertama, kota ini kan menjadi tujuan. Artinya kita menggandeng semua pihak, kemudian juga menggerakkan ekonomi dengan membuat suasana kota yang nyaman. Kota yang aman, nyaman, aman, kemudian juga ekonomi bergerak, stimulus ekonomi itu kita berikan. Saya sempat menolkan pajak hotel, restoran selama 3 bulan. Saya nolkan itu. Artinya ini membantu teman-teman di PHRI karena memang betul-betul terpukul begitu ya. Kemudian kita juga memberikan stimulus yang dananya dari APBN juga ada, dari APBD kota juga ada, termasuk terakhir kemarin dari Kemenkrab untuk hotel dan restoran kita dapat dana insentif untuk stimulus pemulihan ekonomi. Hampir 11 miliar. 11 miliar dibagi hotel-hotel, rumah-rumah makan. Ada yang dapat 200 juta, 300 juta. Itu sangat berasa sekali. Di samping yang tadi yang kita nolkan tadi untuk pajak hotel dan restoran. Betul-betul bisa ini. Termasuk juga untuk yang kafe-kafe baru gitu kita bebaskan dulu sampai mereka bisa hidup ya, kemudian juga bisa mulai rame, baru kemudian kita berikan sosialisasi termasuk untuk pengenaan yang pajak online-nya. Tapi itu ketika setelah mulai pulih gitu ya. Termasuk juga event-event kota mulai kita hidupkan untuk paling tidak pemulihan ekonomi di sektor pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, pariwisata terutama. Dan yang paling penting adalah sektor pertanian dan jasa yang menjadi daerah penyangga
kota Banjarmasin ini sudah berproduksi. Karena kita kan hampir surplus itu untuk beras itu Kalimantan Selatan itu surplus beras dan kita itu ekspor. Beras itu bisa ke Pulau Jawa, bisa ke Kalimantan Timur, bisa kemana-mana, Kalimantan Tengah. Karena memang kita itu daerah pertanian, tapi untuk kota kan tidak ada pertanian, hanya sedikit daerah pertanian. Tetapi ini kota dagang, jadi seluruh komoditas itu masuk ke kota, kemudian kita yang jualan, gitu, mendistribusikan kemana-mana. Jadi saya kira pemulihan ekonomi ini akan cepat, asalkan memang semua pihak dilibatkan. Itu yang paling penting kuncinya. Terkait sektor transportasi, apakah sudah ada rencana dari untuk berupaya membuat transportasi yang ramah lingkungan dan Ya, alhamdulillah sekarang itu transportasi kita sudah bagus ya. Karena kita punya Trans Banjarmasin sebagai feeder bagi BTS yang dari Kementerian Perhubungan. Sekarang juga ada Trans Banjar Bakula. Banjar Bakula itu Banjarmasin dengan kota-kota penyangga. Bakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala. Ini adalah bagian dari KSN, Kawasan Strategis Nasional. Dalam perencanaan pemerintah, ini menjadi satu kesatuan manajemen transportasi. Dan hari ini sudah jalan, artinya yang BTS dari Kementerian Perhubungan sudah jalan, ya, untuk bus-bus yang hari ini sudah melayani 5 kabupaten kota tadi sudah terhubung. Dan itu saya kira akan sangat membantu pergerakan masyarakat, dan kami pun di pemerintah kota menunjang Trans Banjar Bakula itu dengan feeder-feeder yang ada di Trans Banjarmasin, sehingga akses sarana transportasi kita juga sudah sangat baik. Hanya untuk yang ramah lingkungan, kami sedang melakukan upaya pelan-pelan. Diutamakan dulu dari belanja pemerintah. Misalnya saya menyiapkan anggaran khusus untuk seluruh lurah. Untuk transportasinya sudah menggunakan sepeda motor listrik. Kemudian juga camat-camat, dinas-dinas hari ini sudah mulai, termasuk juga mobil dinas saya itu sudah mobil listrik, mobil listrik, dan insya Allah sudah kita coba upayakan arah ke situ, dan kerjasama dengan PLN juga untuk penyediaan SPB ya, untuk yang ya cas pas itu, pas cas, yang kemudian sangat membantu kita untuk kemudian kemudahan ketika misalnya memiliki mobil listrik ada sebuah kebutuhan. Kemudian opsinya adalah memilih mobil listrik itu kan susahnya di e-chargernya ya. Nah, kita coba sosialisasikan terus, mulai dari pemerintah kota dulu, dari lurah-lurah, dari camat, kita fasilitasi, dan itu saya kira akan ke depannya akan arahnya ke sana. Artinya sustainable development yang kita wujudkan di pemerintah kota adalah dalam bentuk yang ramah lingkungan, kemudian juga alat transportasi yang kemudian ramah lingkungan, ya. Kemudian juga untuk program-program pengurangan kantong plastik misalnya, pengurangan sampah, itu kan masih berlaku ya, efektif, dan itu saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Dan hari ini pun kami sedang berinovasi lagi untuk ke pasar-pasar tradisional. Pak Wali, yang sektor yang potensial jadi andalan Banjarmasin, kota Banjarmasin apa Pak untuk dikembangkan? Pertama memang sektor perdagangan dan jasa ya. Perdagangan dan jasa. Hampir semua pusat-pusat kanwil perbankan kan ada di kita semua. Termasuk juga untuk perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Nah, kemudian infrastruktur ekonomi yang memang kita itu juga sangat kuat. Karena memang ini kan kota lama ya, dia memang hampir semua dunia perbankan itu ada di sana. Dan kemudian juga tradisi masyarakatnya ya memang orang Banjar kan dikenal sebagai pedagang-pedagang tangguh ya, pedagang hebat. Dan saya kira itu modal dasar kita, local wisdom, kearifan lokal yang saya kira untuk ngajarin mereka berdagang itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit sebetulnya. Karena basic pedagangnya itu memang ada gitu. Kita hanya pemerintah menyiapkan sarana, kemudian juga memfasilitasi, membuat pasar yang nyaman, ya kan. Kemudian mereka berproduksi, dan tugas pemerintah adalah bagaimana menciptakan pasar-pasar, artinya marketing dari produk tadi. Ya, jadi akan sia-sia produk yang sudah dihasilkan oleh UMKM kalau tidak bisa dipasarkan. Makanya masuk ke era digital, termasuk misalnya ada banjarmasinmall.com,
Kemudian untuk belanja sesuai dengan arahan Pak Jokowi, misalnya Pak Presiden, belanja pemerintah itu harus bangga buatan Indonesia. Kita juga punya yang namanya Baiman Store, yang itu adalah penyedia barang dan jasa yang UMKM isinya. Lalu kemudian ini bisa menggerakkan ekonomi kita. Itu yang saya kira paling penting juga, dan mudah-mudahan ini bisa tumbuh terus, dan kami berharap pemulihan ekonomi di Kota Banjarmasin ini bisa cepat.